Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita semua pada majelis ilmu pada pagi hari ini yang insyaallah taala akan membahas Syarah Rukun Iman karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bersama ustadz kita Ustadz Amin Nur Bait hafizahullahu taala. Sebelum memulai kajian pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin panitia sampaikan kepada jamaah sekalian. Yang pertama adalah jazakumullah khairan atas kedatangannya atau kehadirannya. Kemudian untuk pertanyaan atau pada sesi tanya jawab nanti, pertanyaan bisa dikumpulkan untuk ummahat di kotak pertanyaan. Adapun untuk ikhwan bisa bertanya langsung atau melalui kertas. Kemudian untuk konsumsi bisa antum-antuna dapatkan nanti setelah kajian selesai ya. Bisa diambil di panitia terdekat. Demikian, kita langsung saja waktu dan tempat kita berikan kepada Ustadz. Falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca Syarah Usul Iman karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan membaca mulai dari halaman yang ke-10, berbicara tentang seperti apakah agama Islam itu dari penjelasan beliau, juga ayat yang menyebutkan tentang amal soleh yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Bagi yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 10. Qala al-musannifu rahimahullah, agama Islam itu adalah titik-titik. Akan kita dengarkan pembacaannya yang akan dibaca oleh akhuna al-fadil, akhuna Aditya. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari halaman 10. Agama Islam itu adalah akidah dan syariat, maka ia sempurna dalam akidah dan syariatnya. Yang pertama, Islam memerintahkan mentauhidkan Allah Ta'ala dan melarang kesyirikan. Islam juga memerintahkan jujur dan melarang berdusta. Islam memerintahkan berbuat adil dan melarang berbuat zalim. Islam memerintahkan berlaku amanah dan melarang berbuat khianat. Islam memerintahkan memenuhi janji dan melarang mengingkari janji. Islam juga memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua dan melarang durhaka kepada mereka. Islam memerintahkan silaturahim, yaitu menjalin hubungan kekeluargaan dengan karib kerabat, dan melarang memutuskan tali silaturahim. Dan Islam memerintahkan berbuat baik kepada tetangga dan melarang berbuat buruk kepadanya. Secara umum bahwa Islam memerintahkan setiap akhlak yang utama dan melarang setiap akhlak yang rendah. Nah, al-Islamu aqidatun wa syariah. Isi dari Islam itu hanya ada dua. Yang pertama akidah, yang kedua syariah. Al-Islamu aqidatun wa syariah. Islam itu akidah dan syariat. Akidah dalam Islam adalah akidah yang mengajarkan prinsip yang benar.
sesuai dengan fitrah manusia, sejalan dengan naluri yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Syariat Islam juga demikian. Syariat yang berisi prinsip yang benar, yang apabila itu dilaksanakan, maka akan tegak keadilan di muka bumi ini. Ada sebagian yang menerima akidah, tapi tidak menerima syariat. Ada yang menerima syariat, tapi tidak menerima akidah. Dan ada yang main comot, sebagian diterima, sebagian ditolak. Orang barat sekalipun mereka kafir, tapi mereka menerima sebagian syariat Islam. Seperti ajaran keadilan. Sehingga kadang ayat-ayat tentang keadilan dikutip oleh orang kafir. Kemarin kan umum ya, di salah satu berita, ada salah satu ayat di surat Al-Ma'idah, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian ditulis dalam, di mana itu tulisannya? Di PBB ya. Di salah satu divisi PBB terkait masalah keadilan. Kalau kalian menetapkan hukum untuk manusia, an tahkumu bil adl, maka putuskan dengan prinsip keadilan. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya orang kafir sekalipun kadang dengan nalurinya mereka menerima sebagian syariat Islam. Ada salah satu dialog yang dilakukan antara non-muslim, orang kafir dengan seorang muslim. Dia mengatakan, saya terima syariat Islam, asal sebagaimana yang dipraktikkan oleh nabimu. Asal sebagaimana yang dipraktikkan oleh nabimu. Yang beliau itu dikenal sangat adil, sangat bijaksana. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat sempurna dalam melaksanakan agama. Saya mau menerima. Ya, meskipun itu hanya alasan lisan, yang sebenarnya dia juga berat untuk menerima syariat Islam. Tapi secara naluri manusia, ajaran ini tidak bertentangan. Sekalipun di hadapan orang kafir. Di antara bentuk akidah Islam, Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan melarang kesyirikan. Wa hadza mafhum, dan ini bisa kita pahami bersama. Islam memerintahkan untuk jujur dan melarang berdusta. Islam memerintahkan berbuat adil dan melarang tindakan zalim. Di footnote ada keterangan apa yang dimaksud dengan adil. Adil adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dan itu makna qiyas. Makanya qiyas itu keadilan. Karena menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Adil itu bukanlah menyamakan secara mutlak, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Sehingga mereka menyebut agama Islam adalah agama persamaan. Dan itu dia sampaikan berlaku mutlak. Islam itu agama persamaan. Semua orang dianggap sama. Dan ini prinsip yang salah. Karena Allah membedakan antara satu dengan yang lain. Allah berfirman tentang lelaki dan wanita. Walaysa dzakaru kal untha. Lelaki itu tidak sebagaimana wanita. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan lelaki dan wanita itu sama dalam Islam, ini salah. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Lelaki tidak sama dengan wanita. Karena menyamakan hal yang berbeda merupakan kezaliman yang tidak pernah diajarkan dalam Islam dan pelakunya tidak terpuji. Dan prinsip qiyas itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Jika ada yang sama, maka kita gabungkan. Dan jika beda, maka kita pisahkan. Baik, apa definisi adil? Adil adalah barakallahu fikum, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Pegangi kalimat ini. Kalau Bapak Ibu ditanya sama orang, adil itu apa sih? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda.
bukan mensamaratakan semuanya. Selanjutnya, Islam memerintahkan untuk berlaku amanah dan melarang berbuat khianat. Cukup jelas. Islam memerintahkan untuk memenuhi janji dan melarang mengingkari janji. Yang keenam, Islam memerintahkan berbakti kepada orang tua, melarang untuk durhaka. Yang ketujuh, Islam memerintahkan silaturahmi, menjalin hubungan kekeluargaan dengan karib kerabat, dan melarang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedelapan, Islam memerintahkan berbuat baik kepada tetangga dan melarang untuk berbuat buruk kepada mereka. Boleh nggak ditambahi, Pak? Antum bisa tambahkan dengan yang lain. Islam memerintahkan untuk berlaku ideal ketika bermuamalah dengan sesama manusia. Dan melarang untuk melakukan tindakan kezaliman dan semua perbuatan yang merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri. Intinya, Islam memerintahkan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, dan melarang setiap akhlak yang madhmumah, setiap perilaku yang tercela. Islam memerintahkan akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah, dan melarang setiap perilaku yang tercela. Dalam bahasa kita, akhlak itu konotasinya baik atau buruk? Selalu baik. Kalau yang buruk, perilaku atau perbuatan. Ya. Perilaku baik, perilaku buruk. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Tapi kalau akhlak, selalu konotasinya baik. Maka mungkin terjemah yang lebih tepat di sini, melarang setiap akhlak yang rendah, maksudnya adalah setiap perilaku yang tercela. Di halaman 11. Dan melarang setiap perilaku yang tercela. Karena akhlak itu dalam bahasa kita, konotasinya selalu baik. Makanya kalau ada orang yang akhlaknya nggak baik, disebut nggak punya akhlak. Baik. Berikutnya. Secara umum, bahwa Islam memerintahkan setiap akhlak yang utama dan melarang setiap perilaku yang rendah. Islam memerintahkan setiap amal soleh dan melarang setiap amal yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan yang keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ayyuhal jama'ah, ayyuhan nas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebut Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ajma'u ayatin fil Quran. Ajma'u ayatin fil Quran. Ayat dalam Al-Quran yang maknanya paling menyeluruh. Ayat dalam Al-Quran yang maknanya paling menyeluruh, paling global. Karena ayat ini mencakup semuanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, memberi kerabat, memberikan kebaikan kepada kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang tindakan al-fahsya dan kemungkaran, serta al-baghy, setiap tindakan kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadakkarun. Allah berikan nasihat kepada kalian agar kalian mengambil pelajaran. Sehingga semua perintah ada di situ, semua larangan ada di situ. Padahal
isi dari agama Islam itu apa? Perintah dan larangan. Lalu yang mencakup semua perintah ada di mana? Di ayat surat An-Nahl ayat 90. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ajma'u ayatin fil Qur'an qauluhu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sampai akhir ayat. Karena itu penting bagi kita untuk memahami ayat ini. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-adl? Saya bacakan keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-adl dalam tafsir Ibnu Katsir dimaknai dengan dua hal. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam kurung tauhid. Al-adl adalah apa? Syahadat la ilaha illallah dalam kurung bertauhid. Karena tauhid adalah puncak keadilan. Sebab tauhid itu memberikan hak kepada yang paling berhak, Allah Azza wa Jalla. Sebab tauhid itu adalah memberikan hak kepada yang paling berhak. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga tauhid merupakan puncak keadilan. Dan ini adalah makna yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tafsir yang kedua, yang dimaksud adil adalah sama antara kondisi lahiriah dan kondisi batin. Sama antara kondisi lahir dengan kondisi batin. Sehingga orang yang adil adalah apa yang tampak di permukaan kurang lebih sama sebagaimana yang ketika tidak tampak di permukaan. Maka orang yang adil itu ketika dia sendirian dengan ketika dia di keramaian ibadahnya sama. Orang yang adil itu ketika di depan teman dengan di depan anak kurang lebih sama. Istiwa'us sarirah wal alaniyah min kulli amilin lillahi amalan wal ihsan. Antara yang lahir dengan yang batin itu sama, setiap orang itu beramal. Sehingga orang yang berbuat adil adalah ketika dia beramal pada waktu kesendirian, sebagaimana amalnya ketika dia berada di depan umum. Kondisi ketika sendirian dengan kondisi di depan umum, dia sama. Yang beda dalam hal ini siapa, Pak? Munafik. Di depan umum dia bilang A, di balik itu dia bilang B. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian telah nampak di mulut mereka. Sedangkan dalam hatinya, yang dia sembunyikan dalam hatinya lebih gede lagi kualitas kebenciannya. Ada orang yang seperti itu kondisinya. Orang yang adil antara lahir dengan batin kurang lebih sama. Nah. Wa ita'idil qurba. Kemudian berikutnya. Ini makna adil ya. Selanjutnya adalah Allah perintahkan untuk al-ihsan. Bagaimana bentuk ihsan? Al-ihsanu an takuna sariratuhu ahsana min alaniyati. Orang yang berbuat ihsan itu adalah amal rahasianya lebih sempurna dibandingkan amal yang nampak di permukaan. Ibadah dia saat dia bersendirian, ketaatan dia ketika dia sendirian lebih sempurna dibandingkan ketika di depan umum. Ini muhsin, ini orang yang berbuat ihsan. Menurut tafsir siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Baik. Selanjutnya. Sehingga ihsan lebih tinggi derajatnya dibandingkan adil. Kalau adil tadi sama antara lahir batin, kalau ihsan batinnya lebih bagus dibandingkan lahiriahnya.
Berikutnya, wa ita idil qurba. Dia membantu dzil qurba, kerabat. Dengan apa? Dengan cara nyambung silaturahmi. Dengan cara memberikan kebaikan kepada kerabat. Dan seterusnya. Sebagaimana umumnya yang kita lakukan ketika berbuat baik kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-fahsya maknanya adalah al-muharramat. Semua tindakan yang haram. Al-fahsya maknanya apa? Semua perbuatan yang haram. Wal munkar dan kemungkaran. Kemungkaran maknanya adalah ma dhahara minha min fa'iliha. Perbuatan maksiat yang nampak. Perbuatan maksiat yang nampak. Baik. Sehingga apa beda antara fahsya dengan mungkar? Fahsya itu mencakup semua perbuatan maksiat. Baik yang dilakukan di depan umum maupun yang dilakukan diam-diam. Maupun yang dilakukan rahasia. Sedangkan mungkar itu perbuatan maksiat yang nampak di permukaan. Sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Baik. Berarti fahsya dengan mungkar lebih luas mana? Fahsya. Fahsya itu mencakup semuanya. Sedangkan mungkar itu terbatas untuk yang nampak di permukaan. Karena itu di surat Al-A'raf ayat 33 Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan tindakan fahsya yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena perbuatan fahisha itu mencakup semua yang dilarang, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan dulu masyarakat jahiliyah itu punya pemahaman, kalau berbuat zina terang-terangan hukumnya haram. Tapi kalau berbuat zina rahasia diperbolehkan. Jadi kalau selingkuh terang-terangan tidak boleh. Tapi kalau selingkuh rahasia boleh. Makanya ada istilah muttakhidati akhdan, menjadikan wanita sebagai gundik. Apa itu, Pak? Simpenan yang tidak diketahui oleh istri yang lain. Dalam keyakinan mereka itu boleh. Dan itu adalah fahsya yang tersembunyi. Itu perbuatan fahsya yang tersembunyi. Lalu Allah turunkan ayatnya yang menjelaskan, tidak boleh melakukan tindakan fahsya ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Semua perbuatan fahisyah hukumnya dilarang. Baik. Wal bagyi dan tindakan al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Al-baghyu artinya adalah perbuatan kezaliman, melampaui batas. Al-baghyu artinya adalah tindakan melampaui batas, kezaliman. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Ma min dzambin ajdaru ayyu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya." Tidak ada dosa yang lebih layak untuk Allah segerakan hukumannya di dunia. Ma'ama yudakhiru li sahibihi fil akhirah. Di samping nanti dia juga mendapatkan hukuman yang Allah simpan di akhirat. Minal bagyi wa qati'atir rahim. Melebihi tindakan kezaliman dan memutus silaturahmi. Tidak ada dosa yang hukumannya lebih layak untuk Allah segerakan di dunia, di samping dia juga akan mendapatkan hukuman di akhirat, selain apa? Kezaliman dan memutus silaturahmi. Sehingga tindakan al-baghyu, perbuatan kezaliman, ini berpotensi untuk mendatangkan azab yang disegerakan di dunia.
Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah berikan mau'izah yang isinya perintah dan larangan agar kalian mengambil pelajaran darinya. Wallahu a'lam. Ayat ini disebut apa sebagai tadi? Ajma'u ayatin fil Quran. Berdasarkan keterangan Ibnu Mas'ud, ayat ini adalah ajma'u ayatin fil Quran, ayat yang cakupannya paling luas dalam Al-Quran. Karena berisi seluruh perintah dan seluruh larangan. Semua perintah secara global ada dalam ayat ini. Semua larangan secara global juga ada dalam ayat ini. Apakah ayat ini dianjurkan untuk dibaca pada saat khutbah Jumat? Tidak, ya. Tidak ada dalil sama sekali meskipun dibolehkan untuk membaca ayat ini. Tapi akan lebih baik kalau kemudian diterjemahkan dan dikasih makna sehingga jamaah bisa memahami. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya kita beralih ke rukun Islam. Nah, rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ya, Hanif. Ada? Ada berapa? 6. 5. Masya Allah. Ada 5. Sebutkan. 1. 2. Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Syahadat salat. Puasa. Zakat. Haji. Taib. Barakallahu fikum. Taib. Jangan sampai nggak hafal rukun iman ya. Rukun iman 6. Masya Allah. Rukun Islam 5. Insya Allah nggak kagol Pak ya. Nggak biasanya nyebut kayak gini dulu Pak. Di Jokam nggak biasanya kayak gini Pak. Masya Allah. Baik. Ini ada ex Jokam ya. Masya Allah. Nggak biasa nyebut rukun Islam dan rukun iman di Jokam. Adanya taat. Sama apa Pak? Ngaji ngamal taat. Masya Allah. Sama nyumbang. Ya, Pak? Kita lanjutkan. Rukun Islam. Rukun Islam, silakan dibuka halaman 13. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, arkanul Islam, rukun Islam. Tafadhal. Rukun Islam. Rukun Islam adalah dasar-dasar Islam di mana Islam dibangun di atasnya. Dan rukun Islam yang 5 ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsah ala an yuwahhadallahu wa fi riwayatin ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa siyamu ramadan wal hajju. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu agar Allah ditauhidkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Dan Muslim. Rukun Islam ada 5. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan Nabi SAW menjelaskan rukun Islam itu dengan permisalan sebagaimana layaknya bangunan. Dengan permisalan seperti apa? Bangunan. Beliau SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 tiang. Islam dibangun di atas 5 tiang. Jika ada sebuah bangunan, lalu salah satu tiang itu roboh, maka bangunan itu miring. Apabila yang roboh adalah tiang yang tengah, maka bangunan itu ambruk. Sehingga beliau gambarkan Islam seperti itu. Ada 5 tiang. 4 yang berada di samping kanan kiri, depan belakang.
dan satu yang berada di tengah. Bunyal Islamu ala khamsah. Dalam riwayat yang lain ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 tiang. Rukun itu tiang. Makanya disebut sebagai rukun Ka'bah karena dia tiang-tiang penyanggah yang berada di sudut-sudut Ka'bah. Ka'bah punya berapa rukun? Ada 4 rukun. Ada 4 sudut-sudut Ka'bah. Islam dibangun di atas 5 tiang. Tiang yang paling utama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa ini disebut tiang yang utama? Karena dia adalah pintu untuk bisa masuk Islam. Apabila orang belum melewati pintu ini, maka selamanya dia tidak akan dianggap sebagai muslim. Sehingga amalnya tidak diterima, ibadahnya tidak sah, ketaatan dan apapun tidak akan diterima dan menjadi pahala. Makanya orang kafir, bisa nggak orang kafir berbuat baik? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi apakah amalnya orang kafir diterima? Kenapa? Dia belum terdaftar. Sehingga kalaupun dia melakukan tugas, dia melaksanakan tugas, itu tidak diterima sebab dia belum terhitung sebagai muslim. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, orang kafir bisa beramal dalam bentuk infak. Infak kemana Pak? Ke fakir miskin, anak yatim, nyumbang jalan, bangun jembatan, dan seterusnya. Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka, infak mereka ditolak oleh Allah selain karena mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menunjukkan orang kafir bisa beramal sosial. Kalau orang kafir sholat, kayaknya tidak mungkin. Orang kafir puasa, mungkin tidak. Orang kafir haji, nggak mungkin. Tapi yang paling mungkin amal dilakukan oleh orang kafir adalah amal sosial. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Amal sosialnya orang kafir itu tidak diterima oleh Allah. Dan tidak ada yang menghalangi amal sosialnya diterima selain karena dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun Islam berikutnya adalah menegakkan salat. Berikutnya menunaikan zakat. Yang keempat siam Ramadan, yang kelima haji. Seperti yang kita hafal. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, rukun Islam yang 5 itu ibarat tiang. Sedangkan pelengkap bangunan yang utama itu adalah kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Kalau bangunan itu hanya tiang, dia bisa berdiri. Tapi nggak lengkap. Kenapa? Udara masih bisa, angin masih bisa masuk, debu masih bisa masuk. Maka perlu dilengkapi dengan apa? Dikasih apa Pak? Tembok. Tembok di kanan kirinya. Agar bangunan itu tertutup. Bisa menghalangi udara panas, udara dingin, debu, atau yang lainnya. Sehingga orang kalau masuk, dia tertutupi tidak terkena hujan. Dia tertutupi tidak terkena panas. Dan juga terhalang dengan udara-udara yang dingin atau yang panas ketika dia berada di dalam. Atap, tembok itu adalah kewajiban Islam yang lainnya. Sehingga apakah Islam hanya 5 ini Pak? Tidak, masih ada yang lain. Kewajiban-kewajiban Islam yang lain masih banyak. Dan itu adalah ibarat tembok yang berada di sekitar kanan kirinya. Tapi itu belum terlihat indah. Sehingga butuh hiasan agar rumah itu terlihat indah. Dikasih apa? Dikasih cat. Terus apa lagi? Ada keramiknya. Lalu ada apa lagi? Ada perabotan yang ada di dalamnya dan seterusnya. Nah, yang memperindah itu adalah amalan sunnah.
Yang memperindah itu adalah amalan sunnah. Sehingga ketika amalan sunnah itu semakin banyak kita lakukan, ibaratnya kita sedang menghias rumah kita. Sehingga rumah kita jadi semakin bagus, ya. Penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan apalagi perabotan-perabotan. Rumah yang kita bangun dalam agama ini. Karena itu percuma saja ada orang yang memperindah bangunan rumahnya, memperindah isi rumahnya, tapi pondasinya, tapi tiangnya roboh. Jadinya gimana, Pak? Perhiasan itu tidak berlaku. Ada orang misalnya ngumpulin banyak lemari, aneka perabotan, plus isinya, ya, Tupperware dan kawan-kawannya. Ditambah lagi perhiasan-perhiasan ting centel di rumahnya. Begitu dia melakukan perbuatan kesyirikan, roboh rumahnya. Apa fungsi hiasan ini? Tidak fungsi sama sekali. Ketika dia melakukan kesyirikan, tiang yang paling tengah roboh. Demikian pula ketika dia meninggalkan bagian yang wajib dalam rukun Islam, padahal dia mampu melakukannya, maka bangunan itu ibarat tenda yang kehilangan salah satu yang sampingnya. Gimana jadinya? Gimana jadinya? Ambruk sebelah. Meskipun di dalamnya ada banyak perhiasan, gak berlaku sama sekali. Makanya percuma ada orang yang rajin beramal sunnah, tapi dia musyrik. Percuma ada orang yang rajin melakukan ibadah sunnah, tapi dia gak sholat. Apa ada Pak kayak gitu? Banyak sekali di sekitar kita. Masya Allah dia. Ketika melakukan ibadah sunnah itu dari mulai jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Dikir tok isinya. Dikir sambil goyang-goyang. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Dia rajin puasa sunnah dan seterusnya. Tapi ketika sholat wajib, curi-curi cepat sekali dia. Seperti ayam mematuk. Sehingga sholat wajibnya batal karena dia tidak tumakninah. Tapi dia justru malah ngerawati ibadah yang sunnah. Itu ibarat orang bangun rumah, ngisi dengan aneka perhiasan, tapi pondasinya atau tiangnya roboh sebelah. Apalagi ketika yang roboh adalah bagian tauhidnya. Ambruk bangunan itu meskipun di dalamnya penuh dengan hiasan. Gak fungsi sama sekali. Karena itulah ketika orang punya rumah, maka yang dia pikirkan pertama Bapak, pokoknya yang penting ora kodanan, ora kepanasan, kan gitu ya. Yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan. Sehingga dia perlu memperkuat tiang tengah, perkuat tiang samping kanan kirinya, memperkuat atapnya, biar dia nggak kehujanan, nggak kepanasan. Berfungsilah bangunan itu. Meskipun bisa jadi belum ada perhiasannya. Lalu seorang muslim setahap demi setahap dia lengkapi perhiasan-perhiasan itu dan melakukan kewajiban yang lainnya dan amal-amal sunnah. Sehingga bangunan rumah itu semakin sempurna. Masya Allah. Ini pelajaran dari keterangan Al-Hafidh Ibnu Rajab ketika beliau menjelaskan hadis rukun Islam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Di halaman 14. Silakan. Lalu ada seorang laki-laki berkata menunaikan haji dan berpuasa Ramadan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak, tetapi berpuasa Ramadan dan menunaikan haji. Demikianlah yang saya dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, dan redaksi ini adalah milik Imam Muslim. Baik. Kalau redaksi yang disebutkan dalam hadis yang saya tahu
yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, redaksinya itu haji dulu baru puasa. Tapi di buku ini terbalik ya, puasa dulu baru haji. Dan pertanyaan orang ini itu balik, kenapa nggak puasa dulu baru haji? Saya ceritakan selengkapnya ya. Ibnu Umar menyampaikan hadis tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 tiang. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa hajjul baiti, wa saumu Ramadan. Syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Salah satu pendengar angkat tangan, protes. Salah satu pendengar jamaah beliau angkat tangan, protes. Lalu mengatakan, saumu Ramadan wa hajjul bait. Puasa dulu baru haji. Ibnu Umar mengatakan, la, bukan. Hajjul bait wa saumu Ramadan. Hakadha sami'tuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Yang betul haji dulu baru puasa. Itu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di buku ini terbalik kayaknya ya. Wallahu alam. Kalau dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar menyebutnya haji baru puasa. Nah, di sini wallahu alam kayaknya Ibnu Utsaimin kebalik. Beliau menyebutnya puasa dulu baru haji. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan. Lalu kenapa puasa atau haji didahulukan daripada puasa? Ulama berbeda pendapat. Kenapa Ibnu Umar lebih mendahulukan haji dibandingkan puasa? Ada yang mengatakan bahwa riwayat yang tepat adalah puasa dulu baru haji. Dan ada yang mengatakan riwayat yang tepat haji dulu baru puasa. Wa ala kullin, intinya di situ ada 2 riwayat yang berbeda. Ada 2 riwayat yang berbeda. Sehingga dalam sebagian riwayat Ibnu Umar mendahulukan puasa baru haji, dalam riwayat yang lain Ibnu Umar mendahulukan haji baru puasa. Dan itu perselisihan seperti ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Lalu kenapa haji didahulukan sebelum puasa? Karena haji itu bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya bisa digantikan dengan apa? Badal. Sedangkan puasa bagi orang yang tidak bisa melaksanakannya maka digantikan dengan fidyah. Sehingga dalam kegiatan badal haji, praktek haji tetap ada. Praktek haji itu tetap ada. Tapi dilakukan oleh orang lain. Atas nama orang yang digantikan. Kalau puasa begitu tidak mampu dilakukan, maka praktek puasa itu sudah tidak ada. Praktek puasa itu sudah tidak ada. Tapi digantikan dengan apa? Dengan bayar fidyah. Wallahu a'lam. Baik. Dalam keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab, ada sebagian orang yang protes kepada Ibnu Umar. Kenapa jihad gak masuk rukun Islam? Sehingga dia berharap rukun Islam itu ditambahi 1. Sehingga jadi rukun Islam ada 6. Ya. Syahadat, salat, zakat, terus haji, puasa, jihad. Ada 6. Kemudian dibantah oleh Ibnu Umar, yang aku dengar hanya 5. Dan para ulama menjelaskan, kenapa jihad tidak masuk sebagai rukun Islam? Karena jihad itu sifatnya kasuistik. Dan nanti di akhir zaman tidak ada lagi jihad. Setelah Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam bersama Imam Mahdi, lalu
seluruh kekufuran dihilangkan dari muka bumi ini, sehingga manusia hidup dalam kondisi mukmin, dan ketika itu sudah tidak ada lagi jihad. Sementara haji masih berlaku sampai kiamat, sehingga haji akan terus ada. Yang kedua, jihad tidak bisa dilakukan oleh wanita, sedangkan haji bisa dilakukan oleh wanita. Yang ketiga, persyaratan jihad lebih detail dibandingkan haji. Jihad harus ada ini, baru orang bisa berangkat. Kalau haji lebih ringan. Yang penting orang itu punya kemampuan secara finansial dan mampu fisiknya untuk melaksanakan haji, maka dia bisa berangkat haji. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan satu demi satu makna dari rukun Islam, mulai dari halaman 14 sampai di halaman 16, dan insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan atas materinya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari ikhwan dulu. Mungkin ada yang disampaikan langsung kepada Ustadz. Baik, kita baca pertanyaan dari kertas. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukuman bagi orang yang tidak bisa berperilaku adil atau berbuat dolim? Bagaimana hukuman Bagi orang yang tidak bisa berperilaku adil atau berbuat dolim? Nah, ini kasusnya dalam apa? Karena perlu ada penjelasan kasusnya. Kalau tidak bisa berperilaku adil ketika nikah lagi, ya ini penyelesaian beda dengan tidak bisa berlaku adil ketika bermuamalah dalam masalah riba. Sehingga tidak bisa kita samaratakan. Tapi pada prinsipnya Allah mengajarkan penyelesaian setiap masalah adalah la tadzlimuna wala tudzlamun. Kalian tidak boleh mendolimi dan tidak boleh didolimi. Sehingga kembalikan kepada prinsip tidak boleh ada unsur kezaliman, baik kita di posisi sebagai orang yang didolimi maupun sebagai orang yang mendolimi. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan kedua, jika kita melihat kemaksiatan, apakah wajib bagi kita mengingatkan? Bagaimana cara berdakwah kepada keluarga supaya tidak terjadi kesalahpahaman? Karena dakwah pada keluarga terasa lebih sulit walaupun sudah disampaikan dengan penuh hikmah. Jika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, apakah kita ada tanggung jawab untuk mengingatkan? Jawabannya na'am. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Man ro'a minkum. Siapa di antara kalian yang ro'a, melihat. Kalau enggak melihat, kalau antum tidak melihat, maka jangan lakukan ingkarul mungkar. Kecuali kalau punya bukti. Nabi SAW mengatakan, man ro'a minkum. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Maka kita tidak disyariatkan untuk menjadi mata-mata bagi perbuatan orang lain. Pernah satu ketika ada orang yang dibawa di hadapan Ibnu Mas'ud dalam kondisi jenggotnya itu netes khamr. Jenggotnya netes khamr. Wahai Ibnu Mas'ud, hukum orang ini. Coba lihat, jenggotnya netes khamr. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak diperintahkan untuk menjadi jasus,
untuk menjadi mata-mata. Kita tidak tahu dia itu minum khamar ataukah tidak. Karena orang ini ketika ditanya dia nggak ngaku, tapi jenggotnya netes khamar. Bisa jadi dia disiram khamar sama temennya, sehingga kena jenggotnya sampai basah netes khamar. Dia nggak minum. Karena kita tidak menyaksikan aktivitas orang ini minum, maka tidak berlaku ingkarul mungkar dalam hal ini. Dan dia tidak boleh dihukum. Sehingga kalau kita tidak melihat sebuah kemungkaran, baru katanya seperti ini, katanya sih, baru katanya, tidak boleh ada ingkarul mungkar. Kecuali kalau antum punya data yang valid, bukti yang tegas, bahwasanya perbuatan itu jelas terjadi, silahkan lakukan ingkarul mungkar. Yang disyariatkan dalam agama kita adalah kita melihat kemungkaran, maka cegah kemungkaran itu. Bukan kita mendengar kemungkaran. Kalau mendengar cerita kemungkaran, belum tentu apa yang kita dengar itu benar. Sehingga kalau baru mendengar, harus ada bukti. Tapi kalau melihat, Nabi SAW minta, falyughayyirhu, maka hendaknya dia ubah semampu yang bisa dia lakukan. Dengan lisan, kalau mampu dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Lalu bagaimana cara mengingatkan kemungkaran dalam keluarga? Karena rasanya kok lebih berat. Nah, itu tergantung juga bentuk kemungkarannya seperti apa dan siapa pelakunya. Karena tentu ingkarul mungkar dalam satu keluarga, mengingkari anak dengan mengingkari orang tua sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Mengingkari anak, kesalahan yang dilakukan oleh orang tua dengan kesalahan yang dilakukan oleh saudara kandung, sama atau beda? Beda. Sehingga dalam masalah ingkarul mungkar, ada beberapa latar belakang yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Maka kita tidak bisa membuat kaidah umum. Nah, kalau Anda misalnya, saya mau melakukan ingkarul mungkar kepada Pak D atau Bu D atau keluarga yang dia punya penyimpangan dari sisi akidah, dan Anda tidak bisa menyampaikan langsung sendiri, maka bisa menggunakan nabok nyileh tangan, pakai video Ustadz A, Ustadz B atau tulisan yang bisa menyadarkan masyarakat akan bahaya hal itu. Sehingga dia tahu, oh ternyata ini tidak boleh. Berdasarkan keterangan Ustadz Fulan yang dipercaya oleh keluarga Anda. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Islam mengajarkan untuk menjalin silaturahim. Tetapi di saat kita sedang berselisih dengan keluarga, dan untuk baiknya sementara waktu kami berdiam diri untuk tidak bersilaturahim karena sedang panas-panasnya. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Mengingatkannya sepertinya sedang sensitif. Terima kasih Ustaz. Baik. Memutus silaturahmi dosa besar. Rahim diwujudkan oleh Allah sebagai makhluk. Rahim ya, diwujudkan oleh Allah sebagai makhluk. Lalu dia bergelantungan di bawah arsy dan tidak mau tenang. Sampai akhirnya Allah memberikan janji, aku janjikan kepadamu wahai Rahim, aku akan memberikan rahmat bagi siapa yang menyambungmu, dan aku akan menghukum siapa yang memutusmu. Baru Rahim merasa tenang. Sehingga ini bagian dari keutamaan menjaga rahim. Pak, itu gimana Pak konteks ceritanya? Intinya gini, sesuatu yang abstrak bisa dibuat jadi konkret. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah buat rahim itu jadi sesuatu yang konkret. Dia bergelantungan di bawah arsy. Lalu dikasih janji oleh Allah Ta'ala. Kemudian rahim merasa tenang. Dan itu menjadi aturan bagi Allah. Allah akan memberikan rahmat siapa yang nyambung rahim, dan Allah akan memberikan hukuman bagi siapa yang memutus silaturahim. Sehingga memutus silaturahim hukumnya dosa besar. Selanjutnya,
dalam praktek ketika kita sedang tegang dengan keluarga. Apa yang boleh kita lakukan? Kalaupun Anda misalnya merasa nggak nyaman, benci dengan salah satu anggota keluarga, batas maksimal boleh bertahan hanya 3 hari. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, dalam waktu 3 hari itu ketika Anda nggak saling menyapa dan nggak saling tegur sapa, nggak memberikan salam, Islam masih memberikan toleransi. Karena kan manusia punya perasaan. Dan bisa jadi kalau dia dipaksa untuk melawan perasaannya seketika, berat. Makanya dikasih toleransi selama berapa lama? 3 hari. 3 hari itu gunakan waktumu untuk ngelerem batin. Jangan malah ditambah. Malah digolek-goleki salai, malah didengar-dengarkan gerenengane. Wah, itu tambah marah. Harusnya tidak. Ini itu masa untuk resolusi ya, biar ngelerem batin agar tidak semakin naik kemarahannya. Nah, begitu sudah 3 hari wajib nyapa. WA, assalamualaikum, sudah selesai. Yang penting pokoknya sudah saling menyapa, meskipun masih lara hati. Ya. Anak kecil berantem, cakar-cakaran, dipisah sama orang tuanya, sejam kemudian dia sudah akrab. Wong tuane padu ra rampung-rampung. Anake padu, mbokne melu Pak? Padu. Anake sudah akrab, mbokne gimana Pak? Sak lawase. Masya Allah. Makanya kalah antara orang tua dengan anak kecil. Ada perkataan As-Suyuti. Andaikan manusia dewasa itu punya sifat sebagaimana anak kecil, maka dia masuk surga tanpa hisab. Anak kecil itu tidak punya rasa tamak terhadap dunia. Dikasih duit warna abang dengan warna biru, dia pilih yang mana Pak? Dia pilih yang mana? Kinder Joy. Oh, pilih dua-duanya. Dia pilih yang murah, yang mungkin cuma harganya 12.000, 13.000. Padahal dikasih duit 100.000, dia pilih yang jajan. Karena dia nggak punya perasaan tamak terhadap dunia. Yang ketiga, anak kecil itu tidak punya pikiran nyimpen dunia. Sehingga dalam pikirannya itu hari ini ya hari ini. Hari ini yang dimakan apa ya hari ini. Dia nggak mikir besok. Gitu. Dia nggak punya tulul amal. Tidak punya apa? Tulul amal. Nggak punya panjang angan-angan, nggak punya. Itu anak kecil. Yang ketiga, anak kecil itu nggak punya ide dan dengki kepada yang lain. Dia mungkin marah ketika nggak dikasih. Tapi dia nggak punya sifat iri, berharap agar ini hilang, itu nggak punya. Itu anak kecil. Yang keempat, anak kecil itu ketika sengketa, semangatnya islah. Semangatnya bisa akrab kembali. Makanya begitu berantem, dia nangis. Dan dia berharap nanti bisa akur lagi, bisa main bersama. Kalau orang dewasa bisa seperti ini, masuk surga dia. Wali Allah. Ya. Makanya biasanya sing cilik padu, mbokne melu padu, anak wis akrab, mbokne tesih padu. Betul kayak gitu jamaah? Ibu-ibu juga kayak gitu? Ya. Masya Allah, tidak ya? Di sini tidak ada. Alhamdulillah, karena nggak ada yang berantem di sini. Kita lanjutkan. Bismillah. Bertanya Ustadz, orang tua masih praktek riba atau berhutang di bank. Sebagai anak, saya sudah mengingatkan tetapi kata orang tua terpaksa pinjam. Bahkan orang tua meminta kami untuk membantu membayar cicilan. Bagaimana hukum yang jatuh kepada kami Ustadz, termasuk mendukung adanya riba atau jatuhnya kami tidak membantu melunasi hutang-hutang orang tua? Apabila itu belum terjadi, maka Anda bisa menahan agar tidak terjadi. Dan jika Anda dilibatkan untuk ACC, misalnya tanda tangan keluarga, maka Anda boleh untuk menolak tanda tangan. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka itu menjadi tanggung jawab ibu pribadi, sehingga itu dosa ibu dan anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain.
kecuali apabila dia melakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa itu. Sudah? Selanjutnya, kalau itu sudah terjadi, tinggal bayar cicilan. Orang tua minta agar anaknya membantu bayar cicilan. Apakah diperbolehkan? Anda boleh, tapi hanya membayar nilai pokoknya saja. Dalam setiap bulan cicilan itu ada pokok plus bunga. Jenengan bantu bayar pokoknya saja. Pokoknya pinten sakmene wis kita bayar sakmene. Ribanya saya nggak mau bayar. Dan ini tidak termasuk tolong menolong dalam maksiat, tapi justru sebaliknya. Anda membantu orang tua untuk segera membebaskan diri dari riba. Makanya kalau itu bisa berlangsung lebih cepat lebih bagus. Kumpulkan seluruh tenaga saudara-saudaranya, anak-anak dari orang tua Anda, lalu mereka urunan sampai terkumpul dana tertentu, dah amunisi sudah siap. Sekarang ngeluruk banknya. Minta untuk diturunkan bunganya. Dan dengan kebijakan tertentu bank bisa mengabulkan itu. Nanti bisa minta bantuan pendampingan dari teman-teman yang ex-bank ya. Yang mereka paham tentang bagaimana caranya untuk bisa menurunkan bunga atau kalau bisa menghilangkan bunga. Lalu tutupi pokoknya agar ibu tidak utang lagi di situ. Wallahu alam. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya, bagaimana ketika kita mengontrak rumah yang banyak patungnya, Kita apa Pak? mengontrak rumah yang ada patung-patungnya, sudah karena itu punya pemilik rumah, kita hanya menyingkirkannya dan ditutupi, apakah itu Baik. mencukupi atau tidak? Masya Allah. Ini subuh tadi ya, diulang di sini. Oh berarti yang nelpon tadi orang Jogja ya. Taib. Kalau bisa pindah silahkan pindah. Tapi kalau nggak bisa pindah, silahkan patung itu ditaruh di gudang. Sediakan satu ruangan, jadikan sebagai gudang, kumpulkan semua patung di situ sudah. Tutup, kunci, wes gak usah dibuka. Sehingga Anda tidak bersinggungan dengan patung itu. Maka tidak cukup hanya sebatas dipinggirkan, ditutupi, tapi karena ini kan bukan milik kita ya. Dan kalaupun kita rusak ya jadi gawe ya. Padahal kalau pakai standarnya Ali bin Abi Thalib, beliau diperintahkan oleh Nabi SAW, alla tada' timthalan illa sawaitah. Setiap kali kamu menjumpai gambar atau patung, rusak dia. Nah, kalau pakai prinsip ini, bisa berantem sama pemilik rumah. Maka untuk lebih amannya, minta tolong itu disingkirkan, mau dipindahkan atau gimana, atau ditaruh di satu gudang, tutup, sudah nggak usah berinteraksi lagi dengan itu. Wallahu a'lam. Berikutnya, bagaimana cara menjelaskan pada anak yang sudah balik aturan bergaul antara lawan jenis sehingga anak tidak terlibat dalam pergaulan yang tidak halal? Nah, menjelaskannya dengan membacakan hadis-hadis tentang larangan ikhtilat, larangan berkhalwat, menjelaskan perbedaan antara lelaki dengan perempuan. Dan ini kita bahas di pubertas class ya, yang diselenggarakan oleh IAI. Kemarin baru membahas untuk yang putri ya, remaja putri. Insya Allah Ahad besok ada khusus untuk remaja putra. Dan yang kedua, orang tua harus mengarahkan lingkungan. Kowe iki kudu konconan karo iki. Jadi temannya itu diarahkan agar dia nggak ngawur. Nah, kita yang hidup di kampung, kadang kan teman-temannya di kampung itu ya mereka karena nggak ngerti aturan ya ngawur. Jangan kita lepas anak kita untuk bergabung dengan mereka. Kita arahkan, temanmu ini. Boleh kenal dengan teman-teman di kampung, tapi bermain dengan mereka perlu dikontrol agar tidak terjadi apa? Ikhtilat, campur lawan jenis ketika dia bermain dengan temannya. Wallahu alam.
Pertanyaan terakhir, bismillah, mohon nasihatnya Ustadz. Suami suka nyetel wayang yang ada musiknya. Kalau ditegur, beliau marah. Sementara istri sudah paham bahwa musik itu haram. Jazakallahu khairan. Masya Allah, wa jazakallahu khairan. Suami nyetel wayang, nanti istrinya yang nyinden. Wah, kerjasama. Baik, kalau melihat dari bagaimana cara dalang itu menjelaskan apa ya, proses dalam perwayangan, ya memang terkadang kita bisa sampaikan ada sisi dustanya, ada kemudian ngarang dan seterusnya. Tapi ada juga orang yang nyetel wayang dengan tujuan belajar bahasanya. Ada yang nyetel wayang dengan tujuan belajar bagaimana metodologi dia bercerita. Dan yang lainnya, beda-beda antara satu dengan yang lain. Karena itu mungkin sebagai saran dulu untuk suami, pas bagian yang ketimplungan musik-musik itu dikecilkan saja suaranya. Nanti nek dalange wis muni, nah boleh lagi dialog itu dinyalakan. Yaitu hiburan masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau Jawa Timur kan bukan wayang ya, lodrok. Ya kurang lebih mirip tapi bentuknya manusia. Yang ini kan patung. Intinya wallahu alam, kita menyampaikan dalam hal ini sifatnya saran. Nanti minta kepada suami, ya nek iso nek bagian musik nyanyi-nyanyian itu cilikno ya. Nanti kalau sudah dialognya silahkan dibesarkan. Barangkali suami belajar wayang itu, nonton wayang mau belajar dari sisi bahasa atau pengen dengerin cerita. Dan mungkin ibu bisa sajikan buku kisah-kisah sahabat. Cerita-cerita yang real, bukan cerita fiktif seperti cerita wayang, agar kita bisa mengambil pelajaran yang berharga darinya. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.